Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf, Buya, izin bertanya. Sebenarnya secara umum konsep desain rumah Islami itu yang bagaimana, Buya? Mohon jawabannya, Buya. Terima kasih. Desain rumah Islami harus Anda perhatikan, rumah di dalam dan rumah untuk orang luar. Rumah tidak harus gede dan sebagainya, akan tapi lengkap. Zaman-zaman mengerikan. Tolong toilet Anda, sefakir-fakir apapun Anda, hendaknya Anda punya toilet yang bertutup. Kadang-kadang anaknya sudah mulai gede, naudzubillah, intip-intipan dan sebagainya. Atau pura-pura tidak tahu masuk kamar, karena dia sudah terdidik oleh media-media busuk, pengen mergoki adiknya perempuan yang lagi mandi dan sebagainya. Naudzubillah. Pastikan kamar mandi Anda adalah ada kuncinya. Yang tertutup maksudnya, yang tertutup rapat. Ini yang pertama. Semelarat apapun upayakan. Kemudian kita harus bisa wafarikuhum fil madaji', memisah tempat tidur mereka. Laki dengan perempuan harus terpisah. Kalau perempuan letakkan di kamar. Jangan biarkan Anda punya anak laki dengan perempuan satu kamar yang sama. Naudzubillah. Setan membangunkan dia di saat terbangun, tersingkap aurat adiknya, kemudian dia mau kamar mandi segala macam. Masya Allah, itu bahaya banget. Karena melanggar Nabi rata-rata kejadian-kejadian hinaan itu. Pastikan terpisah kamar laki dengan perempuan. Kalau ternyata kamarnya hanya satu, laki taruh di luar yang bagus. Bikin kasur, taruh di hamparan luar. Dan jangan kamar mandinya masuk kamar adiknya. Adik perempuannya jangan. Hati-hati. Biarpun sefakir apapun Anda buat seperti itu. Saya standarnya yang paling fakir aja deh. Kalau sudah yang fakir aja bisa begini, yang kaya nggak bisa keterlaluan ini. Saya standar yang paling fakir, sefakir-fakir apapun Anda. Buat kamar khusus untuk anak putri. Kamar khusus untuk anak putra. Terpisah. Dan di antara anak putri dengan putri tidak boleh satu selimut. Nggak boleh selimutnya satu berduaan. Tidak. Itu Nabi ngajarkan begitu. Untung memang setiap anak ranjang beda-beda. Cuman mungkin perlu biaya besar. Tapi paling tidak terpisah. Ada pemisah-pemisahnya. Itu ajaran Nabi SAW. Untuk kita pisah tempatnya. Baik. Kemudian, jika Anda termasuk golongan orang yang banyak didatangi tamu, pastikan bahasanya ada ruang tertentu yang menjaga kehormatan keluarga Anda. Biarpun itu hanya sekedar saung atau gubuk di luar, nemui tamu di situ. Mereka tidak sampai melihat anak perempuan kita. Kalau ada toilet kecil juga ada di depan situ, sehingga mereka kalau pengen punya hajat nggak usah masuk. Kadang ada yang nakal pengen tahu keadaan dalam rumah, pura-pura mau toilet, padahal dia pengen ke toilet. Memang akalnya akal busuk. Pura-pura ke rumah, mohon maaf, padahal hanya menglirik-lirik begitu. Seperti itu. Jadi paling penting itu Islami itu seperti itu. Pendidikan yang indah dalam Islam. Kemudian sebisa mungkin, mohon maaf, kamar bapak ibu itu terpisah. Jangan sampai, naudzubillah, di saat orang tuanya punya hajat, lalu dirasakan oleh anak-anaknya. Karena satu kamar. Itu merusak mental anak juga. Sebisa mungkin sewakir-fakir Anda. Nyekat nggak susah kok. Tinggal nambah aja nabung 1 tahun, masa bikin bata yang setinggi itu nggak bisa. Tidak apa-apa. Sekecil apapun dirapikan. Itu adalah. Dan aurat. Di rumah Anda harus ada toilet. Ada satu budaya. Dan kita ajak selesaikan bersama. Mungkin ada orang yang mandinya di sungai. Makanya sebisa mungkin buatkan juga di sungai adalah tempat menutup aurat mereka. Karena biasa kadang menjadi biasa. Makanya yang kami yakini orang-orang yang buka aurat di sungai-sungai itu bukan karena mereka tidak takut kepada Allah, hanya karena sudah biasa begitu. Tetangganya juga sama begitu. Jangan mandi di sungai dan sebagainya. Sebetulnya tidak membuat kamar mandi di rumah itu bukan karena nggak mampu, karena nggak dipikirkan. Jangankan kok rumah pribadi. Ada masjid kita temukan kamar mandinya, toiletnya nggak ketutup. Masjidnya gede banget, megah. Kita cari toiletnya nggak ada pintunya semuanya. Ajib.
Bahkan kami serukan kepada pengurus masjid, buat masjid utamakan toilet putra, toilet putri bisa. Tempat wudhu putri terpisah sehingga di saat mereka membuka kerudung tidak kebuka aurat yang di hadapan kaum pria. Membuat toilet kamar mandi yang benar di masjid jauh lebih bagus, lebih penting daripada bangun masjidnya. Sebab kalau toilet nggak benar kebuka aurat dosa, kalau masjid nggak bagus pun tetap dapat pahala. Harus paham mana ini. Cuman karena nggak pernah dipikirkan, nggak buat toilet. Sama di rumah kita, karena nggak pernah kita pikirkan, bisa beli parabola, nggak bisa bikin toilet. Keblinger. Padahal kalau kita anggarkan khusus, bisa, mampu. Percaya. Yang hari ini rumahnya nggak semacam itu. Kalau Anda ingin membuat, kami yakin, 2 bulan yang akan datang Anda bisa membuat. Kalau Anda niati, Anda takut kepada Allah, Allah akan kirim rezeki. Yakin. Amin. Buat rumah yang islami. Bukan rumah Islami gede, betul ada musolanya. Musola itu gampang, gelar sajadah sudah untuk sholat kok. Tidak usah pakai. Rumah Islam itu seperti disebut dalam Al-Quran. Tajri min tahtihal andar. Ada sungai-sungai, ada kolam ikan, segala macam. Nah, yang sederhana rumah kecil pun bisa dibuat se-Islami mungkin. Cukup ini saja di antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.